Ini adalah Suryo Utomo. Dia adalah Direktur Jenderal Pajak yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2019 yang lalu. Secara mengejutkan, Suryo Utomo pernah secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya adalah aparatur sipil negara dengan bayaran termahal di Indonesia. Gajinya 117 juta per bulan dan memiliki harta kekayaan sekitar 14 miliar rupiah. Namun, secara lebih mengejutkan, ada seorang pegawai eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki harta kekayaan lebih besar berkali-kali lipat ketimbang bosnya. Dia adalah Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, total harta kekayaan Rafael mencapai 56 miliar dengan aset paling banyak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah. Harta kekayaannya bahkan hanya selisih 2 miliar dari Sri Mulyani yang mencapai 58 miliar. Harta kekayaan yang tidak wajar ini mulai terbongkar saat anaknya, Mario Dandi, melakukan penganiayaan terhadap putra pengurus GP Ansor beberapa waktu yang lalu. Hal ini semakin mencurigakan karena kepemilikan mobil Jeep Rubicon dan Harley Davidson tidak dimasukkan ke dalam laporan kekayaan. Terlepas dari kasus Rafael Alun, jajaran pegawai di Direktorat Jenderal Pajak merupakan PNS dengan tunjangan kinerja terbesar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan terendah untuk level pejabat pelaksana adalah 5 juta, sementara yang tertinggi mencapai 117 juta rupiah. Tunjangan-tunjangan tersebut dibayarkan setiap tahun dengan mengacu pada penerimaan pajak di tahun sebelumnya. Jika penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan, maka para pejabat berhak atas tunjangan penuh. Meski menerima tunjangan tertinggi dibandingkan instansi pemerintah lainnya di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak masih dipenuhi oleh mafia-mafia pajak dan lilitan kasus suap dan korupsi. Sri Mulyani sendiri juga mengakui gejala korupsi masih ditemukan di beberapa kantor wilayah, seperti kantor-kantor pajak serta bea dan cukai. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang 2005 hingga 2019, sedikitnya ada 13 kasus korupsi perpajakan. Dari seluruh kasus itu, terdapat 24 orang pegawai pajak yang terlibat. Pada 2013, dua pegawai pajak, Denoktavi Periana dan Toto Endrianto, diciduk Bareskrim karena kepemilikan rekening gendut dan menjadi tersangka suap terkait pengurusan restitusi pajak senilai 21 miliar oleh PT Surabaya Agung Industri. Kasus suap pegawai pajak paling fenomenal dilakukan oleh Gayus Tambunan pada 2010. Gayus adalah pegawai pajak yang disebut-sebut menggelapkan pajak senilai 24,6 miliar rupiah. Kasus ini bahkan menyeret dua pejabat tinggi polisi, yaitu Irjen Pol Raja Irisman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Keduanya diduga turut andil dalam membuka blokir rekening Gayus senilai 28 miliar yang sebelumnya dibekukan untuk kepentingan penyidikan. Gayus Tambunan dihukum atas kasus yang berlapis-lapis, dari memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP, hingga membuat paspor palsu. Saat mendekam di penjara, Gayus masih bisa pelesiran ke Makau, Singapura, hingga menonton tenis di Bali. Tommy Hindratno, pegawai pajak dari eselon 4 di kantor pajak Sidoarjo, Jawa Timur, terseret kasus suap. Ia terbukti menerima uang sebesar 280 juta terkait pengurusan klaim restitusi pajak PT Bakti Investama sebesar 3,4 miliar rupiah. Akibatnya, ia dihukum 10 tahun penjara. Mantan penyidik Ditjen Pajak, Handang Soekarno, juga divonis 10 tahun penjara akibat kasus yang menjeratnya. Handang terbukti menerima suap sebesar 1,9 miliar dari Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia pada 2017. Suap ini diberikan agar bisa membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Ini adalah Dana Widiatmika, seorang pegawai di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki harta kekayaan hingga 60 miliar, namun harta yang dilaporkan hanya 1,23 miliar. Pada 2017, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Dana karena terjerat 3 kasus sekaligus, yaitu menerima uang sebesar 3,4 miliar atas pengurusan pajak orang bayar PT Mutiara Virgo tahun 2003-2004 dan menerima Mandiri Travel Check senilai 750 juta dari pegawai Pemkot Batam. Dana selaku ketua tim pemeriksa pajak PT Kornet Trans Utama juga dituduh memaksa direksi perusahaan memberi 1 miliar guna mengurangi kewajiban pajak. Selain itu, Dana juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
Angin Prayitno Aji adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kementerian Keuangan periode 2016-2019. Saat dirinya menjabat, Angin terbukti melakukan korupsi karena menerima suap senilai 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura dari PT Gunung Madu Plantation, PT Bangpan, dan PT Johnlyn Baratama milik Haji Isam terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. Kasus ini juga menyeret pegawai pajak lain, yaitu Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, yang juga menerima suap ratusan miliar rupiah. Keduanya divonis 8 tahun, sedangkan Angin divonis 9 tahun. Terdakwa kasus pemerasan terhadap seorang pengusaha Pragono Riyadi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Pegawai pajak tersebut tertangkap tangan oleh KPK pada bulan Maret lalu usai menerima uang dari seorang pengusaha. Pragono Riyadi, pegawai pajak di kantor wilayah DJP Jakarta Pusat, juga pernah melakukan pemerasan. Ia terbukti memeras wajib pajak pemilik PT Asep Hentur Racing Sport sebesar 600 juta. Akibatnya, ia dihukum 4 tahun penjara. Pada 2022, KPK menangkap pegawai pajak bernama Abdurrahman dalam kasus dugaan korupsi pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono, Pare, Jawa Timur. Kasus-kasus korupsi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak menjadi bukti nyata lemahnya manajemen restitusi pajak, lemahnya penegakan hukum pajak, bobroknya integritas petugas pajak, hingga sistem administrasi yang belum optimal. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga menjadi celah terjadinya suap-menyuap dan kong-kali-kong antara pegawai pajak dan swasta. Kasus dan skandal yang menjerat Gayus, Angin Prayitno maupun Dana Widiatmika adalah puncak dari gunung es permasalahan korupsi pajak di Indonesia. Di bawahnya, ada lebih banyak lagi kasus-kasus yang suatu saat akan terbuka jika waktunya sudah tiba. Sampai jumpa, salam Universe.